sudah bisa hamil ya sudah bisa. Ya. Yang penting laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi, ada hubungan seksual udah bisa. But the second question, apakah sudah boleh? Atau tidak? Ini pertimbangannya banyak banget. Hubungan seksual itu apa sih yang sebenarnya melatar belakangi anak-anak juga remaja saat ini melakukan hubungan seksual apa? Bali makanya ada upacara potong gigi dan munggah deh Netflix. Iya, itu menandakan itu yang boleh ada yang sudah menstruasi. Itu menandakan bahwa mereka sudah gede, dewasa. Mereka yang sudah bisa berhubungan, jadi jangan dulu hamil. Semua pihak harus melakukan upaya pencegahan kehamilan dini ini dengan edukasi. Inilah sebenarnya salah satu calling untuk si sex education. Kita sudah melakukan, tapi yang jelas adalah kalau kamu melakukan itu, tapi sudah tahu resikonya dan tidak melakukan pencegahan, ini namanya bodoh. Manusia tentu beda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain ya. Salah satu yang membedakan adalah manusia itu di dalam banyak kultur, banyak budaya, itu ada disahkan antara relasi laki dan perempuan dalam pernikahan. Betul. Itu dulu ada menikah, ada kawin ya, undang-undang perkawinan. Itu adalah bikinan manusia semuanya. Manusia ingin mengatur betul. Tapi kalau kita lihat ciptaan Tuhan yang lain ya, ada binatang, binatang kan juga bisa berhubungan seksual. Benar, tumbuhan juga bisa itu. Artinya makhluk itu untuk mempertahankan generasinya, untuk meneruskan keturunannya adalah melakukan aktivitas reproduksi, hubungan seksual untuk bereproduksi. Kecuali memang itu makhluk adalah yang tidak seksual, reproduksinya bisa tanpa hubungan seksual, misalnya cacing, belah gitu muncul. Tapi kalau golongan mamalia gitu kan, itu ya bereproduksinya adalah hubungan seksual. Nah, kita bisa lihat contohnya bisa anjing, apalagi gajah sekalipun ya, monyet. Itu nggak ada nikahan tuh. Iya benar ya. Jadi kita lihat siapa yang pada kelompok mana dari mereka yang melakukan hubungan seksual. Kok mereka melakukan hubungan seksual? Tujuannya sama. Tanpa mereka sadari, mereka itu ada upaya untuk mempertahankan komunitasnya, eksistensi dari makhluk dan kelompoknya. Betul. Makanya ada itu. Nah, tapi pada manusia ada titipan yang lain nih. Katanya manusia punya otak, volume lebih tinggi, kemudian dia untuk kemudian bisa melakukan reproduksi ulang terus untuk eksis. Kemudian rupanya berusaha untuk dibatasi supaya tidak sembarangan, diatur lah. Upaya untuk mengatur hubungan ini zaman dulu dilakukan dengan membuat pairing, ya ada pasangannya, itu disahkan lewat hubungan yang namanya pernikahan, diatur sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat sesungguhnya antara makhluk ciptaan Tuhan yang lain dengan manusia, itu keadaan untuk siap beranak gitu ya, atau bereproduksi atau punya keturunan lagi, itu hanya bisa dilakukan oleh sekelompok makhluk ini dalam usia reproduksi. Usia reproduksi. Jadi ada yang disebut dengan matang secara reproduksi, baik itu laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dia sudah matang, ya secara alamiah hormon-hormon seksualnya pun pada akhirnya mulai matang juga. Itu yang membuat daya tarik menarik untuk mau berhubungan seksual. Nah, pada manusia
awal-awal dari kematangan ini muncul di saat pubertas. Pubertas, oke. Mungkin pada makhluk lain juga kita sebut pubertas. Kalau kita melakukan penelitian pada binatang, oh ini binatangnya pada mulai pubertas nih, oh ini mulai matang secara seksual, dan hampir sama dengan manusia. Ketika matang secara seksual itu rupanya adalah matang untuk reproduksi juga. Oke. Jadi ketika seorang manusia masuk masa puber nih, masa puber ditandai dengan masa puber primer yang si perempuan dengan menstruasi, laki-laki dengan mimpi basah atau sudah mengeluarkan sperma atau soal, entah itu lewat aktivitas seksual ataupun lewat mimpi basah. Begitu. Sesungguhnya ketika sudah ada tanda ini, mereka baik yang perempuan maupun laki-laki sudah mampu bereproduksi. Jika terjadi hubungan seksual. Masalahnya adalah ketika sudah ada ini, hormon seksual sudah matang, mulai matang. Kalau terjadi hubungan seksual, sudah bisa terjadi kehamilan. Dan mereka juga sudah bisa untuk melakukan hubungan seksual. Karena si hormon seksualnya sudah matang. Jadi jangan salah, kita kemudian bisa lihat mereka yang baru menstruasi, mungkin pacaran dan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, bisa hamil. Atau ada perkosaan dengan anak umur 11 atau 12 tahun yang ternyata sudah bisa hamil. Jadi kehamilan ya bisa terjadi dari hubungan seksual di mana si laki-laki dan perempuannya secara primer dia sudah matang secara seksual. Nah, itu sudah bisa terjadi di usia yang muda. Saat ini usia pubertas itu laki-laki dan perempuan mungkin 12 tahun. Bisa 12 atau 13 tahun. Perempuan bisa lebih muda lagi. Ada yang namanya early puberty. Saya punya pasien itu 12 tahun udah hamil. Menstruasinya di umur 10 tahun. Tunggu dong, 12 tahun sudah hamil. 12 tahun sudah melakukan aktivitas seksual. Sudah berpacaran, sudah berhubungan seksual. Karena dia pubertasnya mungkin lebih awal, dia penyebab pubertas lebih awal juga mungkin pernah melihat adegan seksual orang tuanya atau melihat tontonan seksual. Jadi itu membuat jadi referensi buat dia. Nah, kalau itu muncul sering dan itu akan menggugah dorongan seksualnya, dan ketika ada pasangan yang bisa diajaknya berhubungan seksual ya bisa terjadi kehamilan. Jadi jawaban pertamanya, apakah di usia muda di saat puber itu ya kita anggap gitu sudah bisa hamil ya sudah bisa ya. Yang penting laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi, ada hubungan seksual, udah bisa. But the second question, apakah sudah boleh atau tidak? Ini pertimbangannya banyak banget, karena menyangkut juga tidak cuma masalah kesiapan psikisnya, emosinya, kesiapan ekonomi, tetapi secara fisik dan biologi juga. Apakah sudah siap? Udah boleh, walaupun dia sudah bisa. Itu ada rumusnya juga. Rumusnya menarik nih. Rumusnya kayak gimana nih? Ya pokoknya begini, saat ini kita sudah memasukkan rumus ini ke dalam undang-undang yang terbaru. Undang-undang kesehatan yang terbaru mempersyaratkan, undang-undang pernikahan yang perkawinan yang terbaru mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan baru boleh menikah umur minimal 19 tahun. Dengan harapan mungkin sesudah menikah baru melakukan hubungan seksual, dan pada waktu itu dia hamil dan melahirkan di umur yang sudah lebih lanjut lagi, 20 tahun. Karena syarat saat ini untuk perempuan boleh hamil dan punya anak atau melahirkan minimal 20 tahun. Itu dia ya. Sebelum itu kita anggap berisiko, berbahaya buat fisiknya karena panggulnya belum siap untuk bayi janin ada di dalam kandungannya untuk tumbuh dengan
sehat dan optimal. Jadi panggulnya itu sebaiknya untuk perempuan di usia 19 tahun dari 20 lah ya, kita hitung pakai angka yang fix ya, 20 tahun. Berarti 20 tahun itu yang benar-benar yang paling aman. Sudah siap. Sudah siap dan juga paling aman untuk hamil gitu ya dok ya. Itu sebenarnya bisa jadi kesimpulan ya untuk teman-teman juga kalau misalnya itu boleh atau tidaknya itu balik lagi ke mereka juga ya, karena itu juga ada syarat-syarat, bahkan pemerintah juga sudah mengatur hal tersebut. Yang jadi menariknya nih ya dok ya, nah hubungan seksual itu apa sih yang sebenarnya melatar belakangi anak-anak atau juga remaja saat ini melakukan hubungan seksual? Apakah karena memang itu adalah alamiah nih dok? Karena kan setelah pubertas, kemudian laki-laki juga, laki-laki dan perempuan, terus ada hormon-hormon yang tumbuh di sana, terus mereka ada rangsangan. Apakah itu juga menjadi latar belakang atau sebenarnya ada faktor lain juga dok? Faktor yang paling utama itu adalah sebenarnya tetap di fisiknya. Di fisik. Fisik itu adalah salah satunya adalah hormon. Di samping dengan bodinya, tubuhnya. Jadi begini, sebagai contoh adalah begini. Kita semua mengakui bahwa keadaan fisik manusia Indonesia dibandingkan dengan 5 dekade lalu saja jauh lebih bagus fisiknya yang sekarang. Itu karena apa? Salah satunya adalah nutrisinya. Nutrisinya yang lebih bagus menyebabkan akhirnya dulu usia menstruasi itu sekitar 14-15 tahun. Iya, lebih lama ya dok ya. Lebih lanjut ya. Jadi kita lihat bahwa nenek-nenek kita atau kompiang-kompiang kita ya, buyut-buyut kita itu kalau ditanyakan atau ada beberapa tokoh sejarah bahkan bilang bahwa dulu pada waktu saya menstruasi itu umur 15 tahun dan waktu itu belum ada sekolah. Pastinya waktu itu mungkin sekolahnya hanya private ya. Orang-orang ningrat tertentu ada kursusnya gitu ya. Sementara orang awam nggak ada sekolah, belum ada SD, SMP, SMA. Jadi yang ada waktu itu adalah kalau sudah punya anak-anak dewasa, ngapain ditunggu lama-lama? Jadi misalnya kalau anak perempuannya umur 15 baru menstruasi, orang tuanya langsung menyambut kejadian menstruasi dengan membuat upacara-upacara tertentu menunjukkan bahwa dia sudah matang secara usia. Jadi dianggap begitu menstruasi muncul, ya secara fisik sudah secara primer ada menstruasi, orang tua menganggap ini saatnya untuk dikawinkan. Kalau di Bali makanya ada upacara potong gigi dan munggah deh menekui. Iya, itu menandakan itu yang boleh ada yang sudah menstruasi. Itu menandakan bahwa mereka sudah kelih dewasa. Silahkan, halo kita rayakan ini, silahkan para orang tua yang punya laki-laki lamarlah anak kami gitu. Ya, jadi ajang juga ya dok. Ya, karena nggak ada pembatasnya lagi, nggak ada yang harus kuliah dulu, nyari uang dulu, pokoknya udah ini kesempatan untuk anaknya segera dikawin. Jadi begitu umur 15 tahun anggap begitu menikah, menstruasi 16 tahun udah bisa dinikahkan. Tidak ada kesempatan buat si anak untuk merasa ada masa jeda, misalnya untuk bergaul. Kayak sekarang kan misalnya, nah sekarang ketika tingkat ekonomi dan nutrisi jadi bagus, anak-anak ini pada maju semua nih menstruasinya, jadi udah kayak bule semua ya. Kalau bule dulu umur 12-13, anak-anak kita telat 14-15, sekarang udah sama. 12-13 udah bagus nutrisinya, udah bisa menstruasi lebih awal. Tapi masalahnya, apakah umur 12 ini, anggap si perempuan 12 menstruasi, sudah sanggup dia untuk memasuki kehidupan yang lebih baru, nikah gitu. Padahal umur 12-nya kan zaman sekarang SMP dulu, SMA dulu, kuliah dulu, gitu ya. Baru bayangin sekarang ada anak yang main umur 12, tiba-tiba orang tuanya senang, waduh, nikahin anak sekarang. Kayak walaupun mereka sudah menaik kelit, orang-orang pasti ukurannya adalah tamat SMA dulu. Bahkan ketika tanya si anaknya kuliah dulu, kerja dulu. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebuah data statistik menyebutkan
usia rata-rata perempuan Indonesia mens itu 12,6 tahun. Oke, rata-rata ya dok? Ya, rata-rata 12 sampai 13 tahun. Itu masih masuk akal kan? Iya. Nah, ketika dikonfirmasi dengan pendapat lain bahwa usia berapa perempuan Indonesia mau menikah dan punya anak, rata-ratanya adalah 22,4 tahun. Oke. Walaupun ini perlu dilakukan lebih dalam lagi, ada sebuah lembaga survei menyebutkan 22,4. Bisa kebayang nggak menstruasi umur 12, nikahnya atau mau punya anaknya 22. Oke. So it's gonna be 10 years. Ada di situ mereka jangan dulu hamil dan punya anak. Padahal kalau udah mens, logikanya apa secara alami? Udah bisa hamil. Nah ini dia pada akhirnya adalah kuncinya, kemudian ada kesepakatan sosial termasuk medis. Ya udah hamil umurnya tapi jangan dulu deh. Nah pengertian jangan dulu inilah yang harus dicegah dari hubungan seksual, karena menyangkut adalah kesiapan secara fisik, psikis, emosi, mental, sosialnya dia. Yang baru kita anggap sepakat lah di undang-undang untuk 20 tahun. Bahkan dari data tadi maunya 22 tahun. Tapi jadinya difikskan sampai dengan umur 20 tahun gitu ya. Akhirnya peluang yang harus dilakukan oleh semua pihak melihat kesempatan ini adalah mengedukasi anak muda supaya mereka yang sudah bisa berhubungan jadi jangan dulu hamil. Semua pihak harus melakukan upaya pencegahan kehamilan dini ini dengan edukasi. Inilah sebenarnya salah satu calling untuk sex education, baik itu keluarga, masyarakat maupun guru-guru di sekolah. Iya, salah satunya juga sama kayak Kisara juga yang saya lagi melakukannya gitu ya, teman-teman semua, dan juga sahabat Kisara di salah satunya juga bisik kali ini. Dan yang menariknya nih dok ya, kita kan tadi sempat menyampaikan juga ada peraturan-peraturan di mana harus nikah dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah tuh ada nggak sih dok yang mengatur bagaimana warga negaranya dalam berhubungan seksualnya sendiri nih dok? Apakah dari waktu tersebut itu juga udah menjadi salah satu undang-undangnya? Karena ada beberapa nih dok yang di kejadian di beberapa provinsi mungkin yang kita garap, kalau kita lihat ada yang digerebek gitu misalnya, itu juga menjadi salah satu bentuk aturan mungkin yang terjadi di daerah tersebut gitu ya. Yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya ketika konstruksi sosial sudah cukup established di masyarakat. Konstruksi sosial yang established adalah mereka yang berhubungan seksual harus nikah dulu. Kayaknya antara konstruksi agama, budaya, hampir beberapa budaya mempersyaratkan itu. Jadi berhubungan seksual sesudah nikah, gitu ya. Dan konstruksi sosial juga yang mengisyaratkan bahwa mengajarkan informasi dan edukasi seksual itu ya nggak boleh gitu sembarangan dalam tanda petik ya. Jadi edukasi seksual itu seringkali pada beberapa budaya pada waktu mereka baru mau nikah. Terlambat ya dok? Saya pikir sudah sangat terlambat. Sudah sangat terlambat karena apa yang ingin diajarkan oleh budaya yang harusnya itu terproteksi ini sudah pecah atau sudah istilahnya goncang oleh bentukan informasi dan edukasi lain dari yang sifatnya bukan di budaya itu. Bahkan beberapa budaya sekarang sudah sangat-sangat sudah tidak mikirin itu lagi. Jadi contohnya misalnya ada beberapa budaya yang kalau mau menikah nyumbang dulu semacam sesuatu untuk dibayar gitu, untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan. Jadi kayak mahar, istilahnya belis macam-macam, baik itu uang maupun binatang.
itu sebenarnya harapannya adalah supaya membuat ikatan yang serius. Jadi tidak main-main ya. Dan nggak mungkin banget kalau itu anaknya masih kecil, anggap itu udah kayak begini mesti diperlakukan. Jadi itu sebenarnya budaya create seperti itu, proteksi. Tetapi ketika ternyata ini harganya menjadi mahal, tidak terbayar, akhirnya banyak orang yang melakukan hubungan seksual, hidup bersama nggak nikah. Nah ini kan akhirnya budayanya ini udah buyar sebenarnya. Begitu, dan saya seringkali melakukan edukasi ke keluarga-keluarga yang di budaya seperti ini nggak menikah bahkan udah punya anak, ya supaya memberitahukan supaya mereka tetap setia, infeksi menular seksual, jangan kemudian bergonta-ganti pasangan, gitu, ada HIV, macam-macam. Jadi kita masuk ke situ karena mereka menikah tanpa ikatan. Iya betul. Tapi kita melihat sekarang juga budaya ini juga ada di Barat dulu, tapi di Amerika misalnya, di Eropa beberapa itu pernikahan sudah tidak lagi sakral. Mereka melakukan ikatan dengan hidup bersama. Kalau tidak cocok ya tinggal pisah begitu aja, tinggal say something, aku sudahan ya sama kamu, udah nggak perlu lagi ada nikah, cerai. Dan itu juga tidak mengurangi kualitas hidupnya sebenarnya. Jadi kata kuncinya zaman sekarang sebenarnya ketika seseorang sudah diedukasi dengan baik, apapun bentuk edukasi itu, edukasi menaati aturan, edukasi untuk hidup sehat, termasuk edukasi tentang kesehatan reproduksi, ya orang akan melihatnya kemudian lebih kepada aturan, melanggar aturan atau enggak. Jadi norma agama, norma budayanya udah lagi tidak diikuti di beberapa negara yang benar-benar ketika edukasi udah berjalan, mereka tinggal mengikuti aturan aja, aturan hukum gitu misalnya. Tinggal hukumnya aja sekarang. Hukumnya di negara itu dilakukan dengan bentuk edukasi yang baik. Misalnya nih, seseorang hukumnya bilang begini, seorang yang melakukan hubungan seksual gonta-ganti pasangan tapi tidak melakukannya dengan perlindungan kondom, itu akan dihukum berapa bulan. Jadi hukumnya seperti itu, yang ternyata untuk memproteksi infeksi menular seksual. Jadi hukumnya tidak lagi ngomongin tentang menikah tidak menikah, tapi lebih kepada perilaku yang sehat atau tidak sehat. Kalau dilakukan adalah tidak sehat atau beresiko, bisa saja dikenakan norma hukum sebagai jika ada pelanggaran dan kemudian dihukum gitu. Dan orang cenderung untuk melakukan hidup sehatnya dengan mengikuti aturan hukum. Nah ini juga menjadi suatu hal yang patut untuk dibahas juga nih dok, karena kan kalau misalnya seksualitas itu kan suatu kebutuhan manusia gitu. Misalnya kalau diatur dengan beberapa aturan, apakah itu tidak melanggar HAM kan nantinya dok? Karena setiap orang itu dianggap juga kalau seksual itu adalah kebutuhan dari manusia gitu dok. Jadi sebenarnya ya memang benar begitu ya. Ketika seseorang sudah lahir, dia udah bawa hak asasinya sendiri. Jadi entah dia ingin hidup, dia ingin hidup dengan nyaman, tidak mendapatkan perlakuan buruk atau diskriminasi, dia mendapatkan pendidikan, dia mendapatkan pelayanan kesehatan, saat sakit dia juga membutuhkan layanan yang optimal, itu semua sudah hak asasi. Dan kalau dilihat, ya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi di situ, masalah dia ingin melakukan hubungan seksual, ada kehamilan, ada infeksi menular seksual, sebenarnya si orang harus diproteksi dari permasalahan seksual yang tidak sehat, kemudian juga infeksi menular seksual, pelayanannya termasuk semuanya, perlindungan pada dirinya dia harus diikuti. Tapi sayangnya orang zaman sekarang juga berpikir yang lucu ini, mereka yang pro terhadap hak asasi manusia dianggap manusia-manusia yang liberal, manusia-manusia yang tidak beragama, manusia-manusia yang melanggar tatanan di sebuah negara yang ternyata pro dengan pro dengan agama tertentu gitu. Nah itulah sekarang ininya, pertikaiannya.
Jadi akan ada orang-orang yang benar-benar berpikir terhadap hak asasi manusia, tidak membedakan, tidak menstigma, tidak mendiskriminasi yang lain gitu. Mungkin pada beberapa agama atau negara tertentu yang berlandaskan hukum agama, mereka yang laki-laki yang menikah dengan perempuan kemudian melakukan kekerasan seksual mungkin tidak dihukum di sebuah negara yang berdasarkan apa yang diyakini gitu. Padahal di negara yang lain jelas-jelas dong harusnya dihukum berat yang melakukan kekerasan, karena kita ngomongin tentang ekualitas ya, laki dan perempuan sama sekali tidak berhak mendapatkan kekerasan, dan walaupun dia melakukan kekerasan ya hukum jawabannya. Gitu. Kompleks sekali ya dok ya kalau ngomongin soal aturan mungkin kita agak cooling down sedikit biar teman-teman remaja juga dan juga sahabat di sana gitu ya yang masih sering nih menganggap juga nih dapat kabar-kabar ataupun juga isu, sebenarnya bukan kabar sih, ada beberapa juga statement di mana remaja tuh sering banget bilang kayak gini, emang melakukan hubungan seksual itu adalah bukti cinta ya dok ya, kalau misalnya mereka pacaran dan lain sebagainya maka ini perlu dilakukan kan, karena kan mereka kalau dibilang ini adalah kebutuhan saya karena saya sudah menjalin hubungan dan juga ada komitmen di sana gitu. Intinya adalah Yodi ya, yang tadi itu masa di mana dia sudah bisa hamil dengan masa di mana sebenarnya secara pemikirannya mereka baru siap untuk hamil, kan itu anggap 10 tahun ya rata-rata begitu. Nah, bagaimana mengisi waktu 10 tahun ini supaya mereka komitmen dengan niatannya mereka jangan hamil dulu gitu. Nah, jadi beberapa survei kita lakukan dari tahun ke tahun terhadap anak muda remaja. Menurut kamu di umur SMP atau SMA hamil di mana? Nggak ingin aku dong. Hampir semua jawabnya tidak ingin. Menurut kamu kalau berhubungan seksual bisa hamil nggak? Bisa. Menurut kamu di usia pacaran ini kalau sama pacar boleh ngapain aja? Kissing, necking, licking, having sex, itu jawaban mereka. Kan agak lucu ya. Tidak ingin hamil, jangan dulu hamil, sudah tahu bahwa aktivitas seksual bisa hamil, tapi mereka melakukannya. Itu yang menjadi peran kita besar sebetulnya. Jadi artinya begini, kalau remaja sudah tahu resikonya, bisa kena IMS atau hamil, dan dia sudah siap dengan risikonya, saya pikir monggo saja. Silakan bahwa mereka ada dalam kelompok mahasiswa yang sudah paham dan siap menanggung risikonya. Jadi itu yang paling penting sekarang diyakini, supaya kita nggak lagi dibilang dokter Oko kuno, jangan sekarang kan begini. Teman-teman kita sudah melakukan. Tapi yang jelas adalah kalau kamu melakukan itu, tapi sudah tahu resikonya dan tidak melakukan penjagaan, ini yang namanya bodoh. Boleh saya bilang begitu? Janganlah jadi remaja yang bodoh, taunya enaknya aja, tapi nggak siap sama resikonya. Pada akhirnya kehamilan yang muncul tidak diinginkan. Akhirnya berpikir sana sini, termasuk aborsi. Kemudian kena IMS, nyobat sendiri, nggak siap juga untuk ngobatinnya. Akhirnya dia bisa gangguan hiburan nanti di masa depan. Itu maksud saya. Jadi maksudnya pilihan untuk melakukan hubungan seksual atau tidak di saat mereka sudah tahu bahwa hubungan seksual bisa bikin hamil, dan di saat mereka ternyata ketemu pacar akhirnya melakukan aktivitas seksual, artinya ada sentuhan seksual, harusnya mereka sudah siap untuk satu, tidak sampai hamil atau infeksi seksual dengan melakukan pencegahan, atau jangan dulu melakukan hubungan seksual dengan abstinensia. Nggak apa-apa dok, pokoknya biarin aja. Sampai ke titik itu, pada akhirnya terjadi kehamilan, jangan nangis. Jangan itu yang saya pikir, jangan masuk ke kelompok remaja yang bodoh ya.
Remaja yang bodoh itu menurut saya adalah yang sok-sokan bahwa aku sudah keren, aku pacarku banyak, kemudian aku ingin menaklukkan semua perempuan supaya bisa diajak berhubungan seksual tapi nggak pakai kondom. Itu bukan keren, itu malah bodoh. Nah, pada akhirnya banyak sekali yang kemudian merasa untuk menggoda pasangannya untuk supaya mau nih berhubungan seksual. Akhirnya yang muncul di situ ada mitos. Misalnya ya, ini udah benar nih, yang cowok nembak si perempuan, si perempuan oke untuk pacaran, kemudian jalan berpacaran 3 minggu, nonton makan, yang laki-laki diingetin belajar sama si cowok, males, mendingan keluar sama kamu, ngapain belajar, padahal udah ceritanya bersemi-semi nih lagi, padahal udah dikasih tahu yang benar kan, udah saling ingetin, akhirnya udah 3 minggu si cowok gini, kita pacarannya gini-ginian aja, cium dong. Nah, akhirnya dikasih kissing depannya. Habis itu berikutnya mungkin 2 minggu berikutnya pacarnya, yuk habis itu kita bercinta ya gitu. Yang perempuan dia udah aku kasih yang kemarin, yang ini aku nggak mau. Sampai titik itu si perempuannya udah punya sense of assertifnya, bahwa aku tahu resikonya kalau begini. Nah, mulai muncul hoax tuh. Sekali aja nggak bakal hamil. Terus kalau yang sekali aja nggak bakal hamil, jelas itu informasi yang salah ya. Atau yang tadi Yogi bilang, kalau kamu cinta sama aku, kamu harus kasih dong. Kalau nggak mau dikasih, apa bedanya sama yang lain? Tetap aku nggak mau ngasih, habis itu ditinggalin, tarik ulur nih, so mulai nggak diperhatiin. Akhirnya ibu nawar di pasar ya. Akhirnya dipanggilin, akhirnya ditelepon sama si perempuan. Waktu itu dia kasih serangan kedua, gimana kamu masih tetap nggak mau ngasih? Kalau memang nggak mau ngasih, ya udah kita putus aja. Akhirnya mungkin runtuh juga pertahanannya si perempuan, padahal itu adalah informasi yang salah. Nah, pada akhirnya kalau udah kebiasa begitu berhubungan seksual di usia muda, bahkan di usia yang rentang 10 tahun tadi jangan dulu hamil, tapi itu tetap dilakukan. Pada akhirnya jika itu kejadian, pastinya semua tidak siap. Iya, betul banget ya. Nah, dan si biasanya itu akan terjadi berulang kali. Iya, ini yang sebenarnya mungkin satu kali. Iya, pasti ini yang perlu diingat juga sama sahabat salah ya. Kalau sebenarnya sudah melakukan hubungan seksual, pasti ada hasrat juga lagi untuk melakukannya lagi gitu ya. Dan yang rugi seringkali siapa? Perempuan biasanya. Yang rugi perempuan. Makanya ladies, ya kalau memang berpikir bahwa pacarnya ini adalah baik, akan melindungi, jadi sebenarnya bukan dia yang meminta untuk melakukan hubungan seksual di saat kamu menolak, justru dia harusnya melindungi diri kamu dan menolak untuk melakukan hubungan seksual di saat kamu menolak. Betul, dan juga di saat belum menikah gitu ya dong. Belum menikah. Itu dia ya. Dan sekarang kita puterin lagunya Lost Art, kayak ladies ya. Gak bercanda dong. Baik dok, ini ngomongin soal mitos, kita lanjutin sama mitos-mitos lainnya nih dok. Apa aja sih mitos yang beredar di kalangan remaja nih yang masih sering terjadi nih dok? Yang berkaitan dengan hubungan seksual. Dengan seksual ataupun juga yang lain-lainnya, atau IMS juga bisa nih dok ya. Karena kan zaman sekarang juga sempat nih beberapa isu di mana IMS lagi meningkat banget nih dok. Gitu, itu juga bisa disampaikan sama sahabat Kisara biar makin juga ternyata mitos-mitos ini tidak benar gitu ya. Mitos seksual itu banyak kayak menstruasi juga dong gitu ya. Banyak banget sebenarnya yang berkaitan dengan pencegahan kehamilan aja kalau berhubungan seksual tadi kan udah ya. Sekali aja nggak bakal hamil. Itu udah pasti. Ada kasus perkosaan yang cuma ketemu 1 kali antara si korban dengan pelakunya, dia hamil.
Nah ini, bahwa apa? itu butuh satu kali, ya itu contohnya. Terus ada yang gini, udah nggak apa-apa ya kalau berhubungan kita keluarin di luar ya. Itu banyak banget anak muda yang melakukan hubungan seksual dengan ejakulasinya di luar vagina, di luar kelamin si perempuan. Ya banyak istilahnya, KB ancit, petting, keluarin di luar kayak gitu. Itu namanya coitus interruptus ya, atau sanggama terputus. Itu juga tetap beresiko kehamilan, karena pada saat untuk mengontrol supaya ejakulasi di luar itu sebenarnya tidak mudah, bahkan sudah terjadi muncratan dari ejakulasi sebelum itu diangkat. Itu bisa terjadi. Kemudian yang habis berhubungan seksual tuh loncat-loncat. Loncat. Ngapain dia olahraga dia? Itu pikirannya bahwa nanti yang cairan sperma udah masuk dia akan keluar kalau dia loncat-loncat. Ya, pantesan ada anak kos kemarin ngomong, "Dok, ini tetangga kosku kok tiap malam minggu kreket." Gempa di area air tertentu ya Dok ya gitu ya. Gempa juga enggak. Ya banyak sebenarnya contohnya lain, misalnya hubungan satu kali itu pasti keluar darah. Jadi orang yang udah nggak perawan lagi, tandanya itu adalah yang berdarah waktu berhubungan seks. Nggak kayak gitu. Jadi perempuan zaman sekarang nggak kolot-kolot seperti zaman dulu. Yang nggak pernah kemana-mana, yang tidak tahu caranya dia. Mungkin ada beberapa perempuan yang sekarang sudah rajin berolahraga, kemudian bisa jadi sudah melakukan aktivitas seksual sendiri, mungkin juga melibatkan kelaminnya ya, atau ada olahraga tertentu yang melibatkan kelamin, ya itu kita juga harus pikirkan apakah itu dianggap sudah tidak perawan karena tidak ada hubungan seksual di situ ya. Ya jadi itu. Kemudian ada yang sudah pernah berhubungan seksual jalannya pengkang, itu juga popong. Itu enggak ya, ketika orang berhubungan seksual sekali nggak langsung seperti itu. Nah kemudian misalnya juga yang berkaitan dengan minum antibiotik supaya nggak kena IMS, supaya nggak kena hamil malah itu untuk mencegah sakit kelamin, itu juga salah. Ada juga salah. Jadi apalagi antibiotik yang mana yang diminum, tidak semua antibiotik punya kemampuan untuk mencegah semua jenis infeksi, apalagi kalau infeksi itu jenisnya virus dengan bakteri, parasit gitu misalnya ya, jamur lagi juga ya. Jadi bukan yang bakteri. Apalagi banyak makanan jamu-jamu yang bisa melakukan itu juga. Jadi juga minum jamu supaya kuat, supaya keputihan hilang, itu juga mitos. Berhubungan seksual dengan yang lebih muda katanya bisa bikin muda. Diabsorb kemudaannya gitu ya. Saya berkeliling ke tempat-tempat lokasi pekerjaan seks itu yang usianya sudah lanjut, nggak ada tuh tampang yang muda. Walaupun main sama yang muda ya. Ada juga yang kemarin yang lucu itu kalau belum sifilis belum keren, belum laki. Waduh, jangan sampai sih karena belum keren dari laki-laki. Jadi ada Yogi udah berapa kali kencing anak? Belum pernah sih kalau berarti belum keren. Menurut dia ada nice up ya dong, harusnya tetap merasa keren loh. Ya jadi menurut dia itu ya keren. Jadi jangan salah ya. Jadi keren itu bukan tentang pengalaman seksual, bukan tentang sudah pernah jatuh di jalanan, minum alkohol, bukan tentang semua bad habit ya. Orang keren itu adalah orang yang berperilaku hidup sehat. Dan juga berperilaku seksual yang aman gitu ya. Itu dia ya. Hal-hal yang mungkin mitos-mitos yang bisa dipahami juga nih sama sahabat Kisara, biar jadi tahu nih makin dalam terkait tentang mitos-mitos sebenarnya yang ada itu banyak sekali dan perlu diklarifikasi juga ya Dok ya. Kalau misalnya klarifikasi bisa langsung tanya dokter, boleh.
Oke, jadi Dok ya, terkait tentang resiko tadi kita sudah tahu gitu ya. Kita perlu tahu juga nih langkah-langkah pencegahannya ya. Bagaimana sih sebenarnya pencegahan biar teman-teman remaja atau sobat Kinsara tidak melakukan perilaku yang beresiko, terus juga bisa menahan dirinya biar tidak terkena infeksi menular seksual atau IMS gitu yang sering tersebut gitu, ataupun juga hal-hal lainnya biar dia menjadi pribadi yang berdaya dan juga bisa lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan hubungan yang sehat, betul kan? Ya, sebelum ada satu tips, ada satu juga yang ingin saya kenalkan. Jadi begini, di usia remaja udah puber, itu kita harus sudah mulai fokus lagi ke kelamin. Bahkan dalam tahapan fase perkembangan seksual manusia, itu udah remaja itu udah masuk fase genital, di mana kelamin atau genitalnya itu adalah udah menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan. Ya, mulai dari tampilannya, kesehatannya, kemudian perilakunya. Jadi mereka-mereka yang sudah menstruasi, sudah mulai mimpi basah, mulailah memperhatikan kelaminnya dengan ada rumusnya. Perhatikan cermin. Ada cermin ya. Cermin itu bisa dilihat pada waktu mandi. Jadi ada cermin di kamar mandi, terutama buat laki-laki dan perempuan. Terutama buat perempuan dan laki-laki juga. Nah, dilihatin tuh kelaminnya. Gak cuma lihat mukanya aja, tapi cermin pakai lihat kelamin. Lihat tuh rambut kelaminnya udah mana-mana, itu perlu dirapiin. Kemudian juga dilihat di rambut kelamin, dan kelamin ada nggak bintik-bintik yang kira-kira benjol-benjol gitu yang gatal, kemudian mungkin ada nanahnya, itu jangan-jangan infeksi. Jangan salah, kelamin bisa kutuan juga, ada kutu kelamin. Kemudian lihat ada benjol-benjol lain di seputaran kelamin. Ya kalau ada, pastikan tanya ke orang yang tepat, entah itu kakak, orang tua, atau ke dokter langsung gitu ya. Kemudian juga pastikan ada yang meler nih, ada keputihan, itu juga bisa dilihat dari cermin. Habis itu laki-laki juga begitu, lihat kelaminnya, ada nanah enggak, ada luka apa enggak, ada gatal-gatal apa enggak. Nah kemudian rajin mengganti pakaian dalamnya paling minimal 2 kali sehari pada saat mandi gitu ya. Kemudian pastikan juga perempuan ceboknya yang benar. Cebok itu kalau lagi pup itu dari dubur ke belakang ya, dibersihin ya. Kalau lagi pipis itu dari kelamin ke depan. Laki-laki juga kalau dia sudah disunat tinggal bersihin aja di air yang mengalir. Kalau belum disunat pastikan bahwa bulu atau kulit kelaminnya itu bisa ditarik ke leher kelamin, kemudian dicuci daerah itu cukup setiap kali mandi, beres gitu. Nah, cermin yang kedua adalah memastikan bahwa lihat di cermin ini kita merasa bagaimana perilaku saya. Perilaku saya kalau selama ini pacaran baik-baik aja, nggak pernah sampai ada ML, dan pacarku juga begitu baik saja, berarti Anda masuk ke kategori perilaku sehat untuk seksualnya. Tapi kalau ternyata aku udah gonta-ganti, aku playboy gonta-ganti, kemarin lupa pakai kondom, Anda masuk ke perilaku seksual yang tidak sehat. Atau dia mungkin setia sama pasangannya, tapi pasangannya ternyata playboy gonta-ganti pasangan, itu masuk ke perilaku yang tidak sehat seksual, perilaku seksual tidak sehat. Untuk yang tidak sehat, konsultasikan ke dokter. Jangan-jangan perlu melakukan tes HIV salah satunya. Gitu. Jadi itu dia dok ya, untuk yang pencegahan. Tapi ada rumus yang memang baku yang harus mulai dihafalkan kemana-mana untuk mencegah perilaku seksualnya menjadi tidak berisiko atau tidak mendatangkan infeksi menular seksual, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan. Ada rumusnya A, B, C, D, E. Kalau yang A, B, C itu pilihan, yang D dan E wajib semuanya. Yang A itu adalah abstinen, jangan dulu berhubungan seksual. Ini cocok banget buat para pelajar, para anak muda, para remaja, jangan dulu berhubungan seksual. Nah yang berikutnya ada pencegahan yang namanya B, be faithful. Buat mereka yang sudah punya pasangan,
mungkin juga sudah berhubungan, pastikan bahwa tidak dengan siapa-siapa yang lain. Dan pastikan juga sebenarnya itu dilakukan dalam konteks yang juga perlu dilakukan pencegahan, misalnya pencegahan terhadap kehamilan dan pencegahan infeksi seksual. Kalau takut untuk terjadi kehamilan dan harus mencegahnya, berarti sudah harus memilih yang C juga. Yang C ini adalah gunakan kondom. Ini bisa dipakai buat mereka yang sudah punya pasangan seksual atau yang gonta-ganti pasangan seksual. Jadi kalau sudah punya pasangan seksual dan punya pacar yang gonta-ganti harus pakai kondom. Sedangkan yang D dan E yang wajib itu adalah yang D, don't inject. Jangan gunakan jarum suntik sembarangan, terutama narkoba suntikan. Yang E, nah ini nih di era zaman sekarang nih, di mana semua informasi kan ada di gadget. Pilih E. Education itu adalah cari informasi yang benar. Jika ragu itu hoax atau tidak, cari di sumbernya yang benar. Datang atau kontak ke media sosialnya Kisara, atau tanyakan kepada kakak-kakaknya di Kisara, atau kepada mungkin ada expert ahli dokter yang paham tentang kesehatan reproduksi. Jadi A, B, C, D gitu ya. Ini bisa dipindahin dulu E-nya ke atas ya. Reaksi dulu dengan baik gitu ya, biar bisa nantinya tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah atau abstinen gitu ya. Terus percaya dengan satu pasangan. Mungkin C-nya nih bisa diganti juga nih dok, dari kondom jadi contraception gitu ya. Jadi biar jadi nggak cuma kondom aja, tapi alat pencegahan lainnya juga ada itu di sana gitu ya. Dan tentunya nih ya, sebagai remaja juga kalau misalnya bercermin kayak tadi ya dok ya, jangan cermin wajah aja. Terus anak muda biasanya laki-laki nih dok, kayaknya aku kurang besar gitu. Perlu pakai minyak yang lain nih gitu. Itu juga enggak ya dok? Ya enggak juga. Jadi sebenarnya kalau mau bikin lihatnya langsung jadi besar gak apa-apa. Enggak, gimana tuh dok? Tinggal pakai uang 25.000, beli kaca pembesar. Ya dok, bener-bener sih kayak jadi besar ya dok ya. Dan maksudnya ini menjadi pertanyaan terakhir dok ya, mungkin bisa jadi closing statement juga nih untuk teman-teman dan juga sahabat Kisara gitu ya, tapi tentang serba-serbi orang muda dan juga hubungan seksual, biar bisa lebih kenal lagi nih dok sebagai penutup ya untuk bisik kita pada hari ini. Intinya adalah ketika Anda adalah anak muda yang kita yakinin bahwa sudah masuk masa puber dan berikutnya, sudah bisa kok terjadi kehamilan jika melakukan hubungan seksual. Jadi pastikan bahwa apakah para remaja anak muda ingin hidupnya tetap produktif tanpa diganggu oleh kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk infeksi menular seksual. Kalau memang hidupnya tetap produktif jauh dari kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, pastikan perilaku hidupnya, perilaku seksualnya adalah yang sehat. Jadi jangan dulu melakukan hubungan seksual, tapi kalau mulai ingin untuk melakukan hubungan seksual, pastikan melakukan hubungan seksual dengan tidak berisiko. Misalnya gunakan kondom sebagai perlindungan atau proteksi dengan pilihan kontrasepsi yang lain, atau kembali lagi ke membiasakan diri abstinen dan kemudian baru memilih pasangan yang tepat di saat nanti menikah nanti gitu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter, luar biasa sekali. Sampai bertemu lagi dok ya. Nanti kemudian berterusan sama teman-teman Kisara, semoga selalu sehat dan selalu, terus kemudian selalu bahagia dan jaya. Baik, terima kasih dokter, dan sampai bertemu lagi nih untuk sahabat Kisara di Bisik Bincang Asik Kisara selanjutnya. Bye-bye.